Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arsuha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lillazina amanu billahi wa rusulih zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasirun. Shadaqallahul azim. Jam. Hei, bangun. Jam. Bangun, sholat. Udah, kapan sholatnya? Tadi. Mau lanjut tidur atau mau tahajud? Biasanya juga aku yang bangunin. Oh. Zam, sholatnya di kamar aja yuk. Aku lagi mau berduaan sama Allah, jangan diganggu. Oh. Kira-kira kamu mau doa apa? Abis sholat tahajud kamu nanti. Jangan doa yang aneh-aneh ya. Kamu tahu sendiri kan kalau doa malam banyak yang dikabulin. Emangnya aku mau doa apaan, Ai? Ya siapa tahu kamu doa minta jodoh lagi gitu. Ya kamu buat aja doa tandingan. Ya nggak mudah ngelawan kalau kekuatannya lebih besar. Cukup sudah kecemburuan kamu, Ai. Bukan kita yang memilih takdir, tapi takdir yang memilih kita. Takdir itu ibarat angin bagi pemanah.
Dan kita harus selalu mencoba membidik dan melesatkannya di saat yang tepat. Jadi kamu mau ngelesatin doa yang itu malam ini? Allahu Akbar. Yang jelas, saya akan berdoa kepada Allah, meminta ampun. Dan juga meminta kepada Allah agar keluarga saya dijauhkan dari takdir buruk. Karena hanya doa yang bisa merubah takdir. Aku mau ngaminin doa kamu, Zam. Ya udah, kamu di sini nih, di samping saya, tungguin saya ya. Nanti selesai sholat baru kamu amin-aminin doa saya, oke? Oke, mantap. Ya tapi kan kasihan, Ahmad tidur sendirian di kamar. Apalagi dia baru sembuh sakit. Ntar kalau bangun gimana? Sholat di kamar aja yuk. Yuk. Kenapa sayang? Nggak apa-apa. Gak apa-apa gimana sih, orang ini panas banget. Zam, ke dokter aja yuk. Nggak usah, paling masuk angin. Udah, kamu borehin pakai bawang sama minyak telon. Kamu kok bisa tenang aja sih, ntar kalau step gimana? Anak kecil tuh nggak boleh sedikit-sedikit dikasih obat, nggak baik. Zam, tapi kali ini panasnya panas banget, Zam. Kamu nggak usah panik. Ya. Nggak apa-apa. Ayah. Ayah. Ay. Ay. Ayah. Ay. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Adik, kenapa? Panas, Bu. Udah gitu Azam nggak mau lagi diajak ke rumah sakit. Ya Allah, panas banget. Ay. Nggak apa-apa, hangat kakak. Ya, mungkin tangan saya dingin ya. Azam? Azam, buruan, Zam. Iya. Kok santai banget sih? Ya, Zam, buruan, Zam. Astagfirullahaladzim. Apaan lagi sih, Zam? Kunci mobil. Astagfirullahaladzim, ada di dalam, Zam. Oh iya. Santai banget sih.
berikan padaku. Air mata ini bukan kesedihan dari apa yang telah engkau ambil, tapi dari karunia kasih sayang yang pernah engkau berikan pada diriku dan keluargaku. Ya Allah, kenapa harus dia? Kenapa harus dia? Kenapa bukan kita yang udah tua bangka begini? Saya nggak nyangka engkau begitu tega. Iya, dia jahat banget ya, membunuh nyawa yang nggak bersalah. Kenapa? Berani sekali kamu, Peggy, ngatain Tuhan itu jahat. Astagfirullahaladzim, gara-gara Mbak Yusi. Peggy, sujud kamu, minta ampun. Ya Allah, ampun. Maaf, salah dialog. Kenapa, Nek? Kok pada nangis? Hei, Maulana, tetangga ada yang meninggal, bukannya takziah, malah enak-enakan ke sawah. Setidaknya ikut berkabung buat keluarganya. Semua orang bakal meninggal, Mul. Lu mau kalau meninggal gak ada yang ngurusin? Emang siapa lagi yang meninggal? Astagfirullahaladzim. Jadi lu nggak tahu? Nggak ada perhatian banget sih sama tetangga. Jangan-jangan kalau kita meninggal, lu juga nggak tahu. Emangnya siapa yang meninggal, Nek? Mas Azam. Hah? Mas Ajam? Haho. Innalillahi kayak bala bengong. Yang meninggal anaknya, bukannya Mas Ajam, Nek. Sok tahu lo. Saya baru aja kelar bantuin nguburin. Nih, lihat nih. Nih, tuh. Nih, bekas tanahnya masih ada. Serius lo? Jadi yang meninggal itu anaknya? Iya. Alhamdulillah. Innalillahi, Nek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nenek, ada-ada aja. Maaf
Masa mesti saya sih? Pak Ustadz yang lebih pantas. Saya khawatir dia malah tersinggung, Bang. Tersinggung bagaimana? Pak Ustadz kan abang iparnya, jadi lebih berhak. Abang kan lebih dewasa, lebih bijaksana. Makanya saya minta tolong abang nasihatin dia. Minimal hibur dia kan lagi berkabung. Ilmu Pak Ustadz kan lebih tinggi dari saya. Jadi Pak Ustadz pasti lebih bisa nasihatin dia, nenangin hatinya dia dengan landasan agama. Beda kalau saya ngomong sama dia. Ya udah, kalau nggak mau bantu, udah. Ya udah saya aja. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bang, Ustadz. Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah masuk waktu sholat nih. Kita sholat dulu yuk. Gue tunggu di musola ya. Ini semua tentang takdir. Tidak ada yang bisa menolak. Ya tapi kenapa harus dia, Tante? Allah yang Maha Tahu yang terbaik untuk hambanya. Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Kita tidak punya apa-apa. Hanya harapan. Kal,
perasaan kamu. Tapi tolong, jangan memperburuk suasana. Kamu bantu tante ya. Kak. Apa yang harus kalian lakukan, Tante? Beri dia kekuatan. Tante khawatir keadaannya akan semakin memburuk kalau dia terus seperti itu. Azam mana, Tante? Seharusnya dia ada di sini. Jadi mulai sekarang kita boikot Mas Ajam. Tunggu. Ini ceritanya valid nggak? Ya valid lah. Ini informasi A1. Kita dengar langsung waktu Bu Haja Widya cerita sama Bu Ustadz tentang kronologis meninggalnya anaknya Mbak Aya. Makanya kita berani share di Facebook. Nih, kalau nggak percaya. Di situ kita ceritain secara mendetail gimana kebiadabannya Mas Ajam pada anaknya. Ngomongnya nggak usah kasar gitu kali. Ya emang gitu kok kenyataannya. Bukannya dulu lo suka sama dia? Ide, sekarang gue benci banget sama dia. Gila, ini kalau polisi sempat baca, Mas Ajam bisa ditangkap. Kok bisa? Ya iyalah, karena kecerobohan dia menyebabkan satu nyawa manusia melayang. Masya Allah, kalau begitu kasihan ya Mas Ajam. Apa jadinya kalau dia sampai di penjara? Bu, yang kasihan itu istrinya. Stres berat, bahkan bisa gila. Astagfirullahaladzim. Gimana nggak stres? Udah susah-susah hamil selama 9 bulan dan ngerasain sakitnya ngelahirin. Begitu udah jadi anak, minta antarin suaminya ke rumah sakit aja males. Ini pelajaran buat kita-kita, Bu, agar lebih waspada merawat anak kita dan ingetin suami agar lebih perhatian pada anak. Kenapa lu? Maaf, itu arisannya kapan dikocoknya? Ini kan udah sore, kasihan anak-anak di rumah belum pada mandi. Iya nih, suami saya juga pasti udah pulang. Ya deh, dikocok aja deh. Tapi janji ya, mulai sekarang kita boikot Mas Ajam. Siap! Kamu pikir dengan kamu diem begini kamu kelihatan nyesel? Enggak! Biar orang-orang simpati sama kamu? Enggak! Berpikir dan berpenampilan modern, tapi sikapnya masih konvensional. Malukan. Kamu itu udah terlalu banyak nyakitin aku, Zam. Ayah itu sahabat terbaik aku. Makanya aku ngerelain kamu nikahin dia. Karena aku berharap kamu bisa jadi suami yang terbaik buat dia. Semua orang tidak boleh menyalahkan takdir. Tapi boleh menghujat orang ceroboh. Pulang. Atau semuanya akan menjadi semakin buruk. Gila, Mas Ajam udah nggak mau sholat lagi. Lagi demo kali sama Allah. Protes maksudnya? Ya, semacam itulah. Bakal gila nggak ya dia? Bisa juga kalau kelamaan sendiri di situ. Kita ajak ngobrol yuk. Jangan. Udah biarin. Dia lagi pengen sendiri. Jangan diganggu.
Udah yuk. Cemanalah kawan kita yang satu ini, Bang. Awak pikir imannya itu tangguh? Itu anak mesti digimanain lagi sih, Bang. Yang tadinya sedih, berubah sebel saya ngeliatnya. Lu coba berdua nasihatin dia. Ya mau nasihati apa lagi, Pak? Pak Ustadz Ferry dan Bang Jack aja pun udah nggak mampu. Ya apalagi kita. Ya lu hibur dia, kek. Mau didatengin ondel-ondel sekontainer juga nggak bakal ketawa, Pak. Kalau lu nggak sanggup, ya udah, diem. Surul. Ya, Bang. Coba lo ceritain pengalaman lo ke dia. Pengalaman apa, Bang? Ditinggal mati anak. Lo kan pernah ngalamin tuh. Coba lo ceritain sama dia bagaimana pengalaman spiritual lo. Lo ceritain juga bagaimana caranya lo bisa dengan ikhlas menerima takdir. Ya mudah-mudahan dia sadar. Kalau diam. Awak sedih, Bang. Ingat si kecil. Astagfirullahaladzim. Sorry. Gua nggak bermaksud bikin lo sedih, Surul. Sorry. Udah nggak apa-apa. Kenapa jadinya pada drama begini sih? Gua aja yang tinggal bini, fine aja. Ya karena lu bukan ditinggal mati, tapi ditinggal cerai. Tapi sakitnya di sini, Pak. Dia melek. Abang kan juga punya pengalaman ditinggal istri abang yang abang sangat cintai. Bahkan wafat pun abang nggak mendampinginya kan? Hah? Kuburannya pun tadi mana? Awak yakin pengalaman spiritual keikhlasan abang itu lebih luas dan dalam? Kenapa sih lo ingetin gua sama almarhumah bini gua? Kenapa, Surul? Gua Bang, maafin abang, Bang. Ya elah, nih orang-orang pada kenapa sih? Jujur, gue nggak sanggup. Engkong gue masih hidup, nenek gue juga, mertua gue, bini gue, anak gue juga masih hidup. Jadi gue nggak punya pengalaman. Dan sampai saat ini, alhamdulillah hidup gue bahagia. Pak Jalal udah pernah digebukin orang belum? Kalau belum pernah jangan ngomong, diem. Papa aja yang kurang pintar ngebujuk. Mesti dengan cara apa lagi? Papa udah keluarin semua ayat dan hadis buat nasehatin dia. Sampai akhirnya Papa bingung sendiri mesti ngomong apa. Dan yang paling menyebalkan, nggak ada reaksi apapun dari dia. Ma! Iya. Kirain kemana? Ya dirayu dong sampai dia mau pulang ke rumah. Kasihan ayah kan? Mama kan tahu sendiri Papa orangnya nggak romantis. Gimana bisa ngerayu? Ya usaha dong bagaimana caranya supaya dia ikhlas menerima takdir dan mau pulang ke rumah. Takdir? Ma! Iya, Mama dengar. Terusin aja ngomongnya. Orang sering tidak bisa menerima takdir karena ditutupi kekecewaan dan penyesalan.
walaupun dia sendiri paham ketentuan dari Allah. Maka ya Allah ya Robbi. Ma. Iya bentar. Nata meja segitu aja dari tadi nggak selesai-selesai. Papa kan nggak enak ngomong teriak-teriak. Iya maaf, ininya lupa. Pakai yang lain kan bisa. Terus sampai kapan dia di musola? Sampai Allah menggerakkan hatinya dan dia berpasrah diri kepadanya. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Semoga Allah segera mengembalikan hatinya kepada jalan yang lurus. Amin. Makan, Pak? Tanggung, tinggal satu lagi nih. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Takdir, Pak. Ikhlasin aja. Astagfirullahalazim. Buyar. Allah memang suka berteka-teki untuk memaksa hamba-hambanya berpikir, Zam. Tapi nggak ada orang yang pengen mati. Banyak orang yang pengen masuk surga, tapi nggak ada yang pengen buru-buru mati. Kecuali orang-orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah. Zam, keimanan itu diukur ketika kita menerima cobaan untuk menempa kita dari dalam. Betul nggak Bang Jack? Betul tuh. Nah, sekarang gue bisa lihat. Jadi pengetahuan dan keimanan lo selama ini nggak cukup kuat menggenggam, berpegang pada tali Allah. Cukup, Bang. Belum. Semua orang-orang termulia di muka bumi ini itu selalu diuji Allah, apalagi dia yang punya anak. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah Allah menyembelih anaknya Ismail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak laki-lakinya yang masih kecil diambil Allah. Masih kecil juga. Mereka tidak tersenyum, tapi semua ikhlas. Abang masih aja bela Allah. Astagfirullahalazim. Masa gue mesti nyalain Allah? Zam, gue kasih tahu lo ya. Itu hak prerogatif Allah. Allah mau injek-injek lo sampai ke dasar bumi, mau lempar lo ke atas setinggi langit, itu urusan Allah, hak Allah. Susah, senang, jangan membuat lo lalai daripada mengingat Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar lo, istighfar, paham? Abang juga, abang istighfar juga. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini bikin emosi aja sih. Allah disalah-salahin. Astagfirullah. Kalau lo nggak bisa ngomong yang baik-baik, nangis lebih baik. Tapi jangan berlebihan. Nggak enak sama Allah, Zam. Ntar dikiranya kita nggak bisa menerima keputusan dia. Zam, yang kamu lakukan ini nggak ada artinya. Sekarang pulang. Bersihkan dirimu. Minta ampun sama Allah. Minta maaf sama ayah. Tolong tinggalkan saya sendiri. Tolong. Kamu tahu kan pentingnya ASI untuk bayi? Tidak ada makanan atau minuman apapun yang bisa menandingi ASI. Karena di dalam ASI bukan hanya ada gizi, tapi juga takdir dan kasih sayang.
Ya, untuk perempuan muslimah seperti kamu terpelajar, taat pada agama, taat pada suami. Kamu tahu ilmu gizi, nggak seharusnya kamu menolak untuk menyusui bayi kamu. Kenapa? Takut rusak tubuh kamu. Air susuku nggak keluar, Zam. Dia cuma sempat nyusu sekali. Abis itu nggak bisa keluar lagi. Terlalu dikit, Zam. Nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Mas Wi. Mas. Apa? Mas Wi. Mas Wi, Azam, Mas Wi. Astagfirullahaladzim. Zam. Azam. Astagfirullahaladzim. Ayo, Zam. Azam. Yuk. Azam. Ya Allah. Ini gawat, Pak. Semua ibu-ibu kampung memusuhi Mas Azam. Wah, sampean tahu dari mana? Ini dari Facebook, dari Twitter, dari pet, dan jejaring sosial yang lain. Semua ramai menghujat Mas Azam dengan hashtag pembunuh berdarah dingin. Sekarang, ibu-ibu mulai posesif dan berani melawan suaminya. Terus saya mesti bilang wow gitu? Loh, ini masalah serius, Pak. Bisa-bisa para suami tidak dihargai lagi oleh istrinya. Ya, itulah konsekuensi yang harus diterima para suami yang tidak bertanggung jawab. Siapa bilang Mas Azam gak bertanggung jawab? Ini kan cuma masalah takdir. Jangan salahkan takdir. Salahkan orang yang ceroboh hingga takdir itu datang. Jadi Pak RW belain Mbak ya? Lah iya, kenapa? Pak RW, kawat Pak RW. Lu kenapa, Din? Mau ikut-ikutan? Apaan sih Pak RT? Urusin tuh ibu-ibu yang lagi mau ribut. Udah cepetan, ntar keburu perang. Kamu duluan aja, Din. Urus, jangan sampai ada keributan. Siapa, Rek? Ayo, kita ke sana. Enggak. Kenapa? Saya mau ke dokter, mengukur tensi saya. Bisa darah tinggi saya lama-lama dekat Pak RW. Maafkan saya, Ai. Maafkan saya. Seharusnya saya bisa merawat dia lebih baik. Yang paling jauh adalah masa lalu. Paling dekat adalah kematian. Kesadaran kita adalah bukti nyata bahwa kita tidak ditakdirkan atas nasib kita. Cukup buat kesedihan kamu, Zam. Rasa bersalah saya membuat saya tidak pernah cukup untuk bisa menghentikan kesedihan ini. Sampai kapan? Kesedihan gak akan pernah cukup buat ngilangin rasa bersalah. Anak kita meninggal karena takdir. Bukan karena kesalahan siapapun. Kamu harusnya paham itu sebagai seorang muslim, Zam. Kadang untuk memberikan sesuatu yang besar, Allah mengambil yang kecil. Supaya manusia terlepas dari ketergantungannya. Hal terbesar yang pernah ada dalam hidup saya, Ai. Kamu gak akan pernah ngerti.
gimana perasaan seorang ibu kepada anaknya. Betapa besar cintanya pada anak yang dilahirkan dari rahimnya. Zam. Maafkan Zam. Azam. Sudah. Zam. Sudah, Zam. Diikhlaskan. Sabar, Zam. Sabar. Dalam waktu dekat, insya Allah kamu dapat penggantinya. Mama tinggal dulu ya. Mama mau kemana? Ya ke dokter. Ini periksa kandungan. Azam yang antar ya? Gak usah. Papamu masih kuat nyetir. Kamu di rumah aja. Azam yang antar ya? Ma. Ya sudah. Kalau mau ikut, ya ayo. Azam ambil kunci dulu. Ayah, kamu mau ikut? Azam, keluar lo! Jangan jadi pengecut! Ayo keluar! Azam! Keluar! Saya di sini, ibu-ibu. Nah itu dia orangnya! Itu dia! Hajar aja! Stop! Gimana? Ada apa dengan anak saya? Hei Bu, didik anaknya buat bisa mencintai dan menghargai keturunannya. Iya Bu. Lancang sekali kalian. Dia harus mendapat hukuman dari perbuatannya. Hukum aja. Berhenti. Dasar. Din, lu jangan ikut-ikutan ya. Perdam seh. Ayo, siapa berani maju? Ayo maju. Sabar, ya, sabar. Sekarang kita selesaikan pakai pikiran dingin, paham ya? Sekarang siapa? Siapa di antara kalian yang jadi perwakilan buat bicara? Jangan gue dong, yang lain aja. Gue tuh suka grogi kalau ngadepin cowok maskulin. Ayo. Lina, Mega, Santi, lu pada ngapain ngumpet di balik poster? Turunin posternya, pengecut! Turunin! Banget. Ayo turunin. Oh, jadi kalian ini biang keroknya. Sini. Apa yang kalian mau tuntut dari anak saya? Kita nggak nuntut macem-macem, Bu. Lantas apa? Ini bukti cinta dan sayang kami sama Mbak Aya, Bu. Mbak Aya sudah kami anggap sebagai saudara sendiri. Iya, kalau dia sakit, kita juga sakit. Kalau dia sedih, kita juga ikut sedih. Lantas apa yang kalian inginkan? Kita cuma menginginkan Mas aja minta maaf sama Mbak Aya di depan kita-kita. Dengar ya, kalian dengar baik-baik. Yang pertama, ini adalah masalah keluarga saya. Jadi kalian tidak berhak untuk ikut campur. Dan yang kedua, masalah ini udah selesai. Azam itu sudah minta maaf sama saya, sama Ayah, juga sama Om Wi.
Jadi udah nggak ada lagi masalah. Ada saksinya nggak, Bu? Iya, Bu. Iya, kita pengen lihat langsung, Bu. Iya, Bu, betul, Bu. Baik, baik. Saya akan melakukan apa yang ibu-ibu inginkan. Dengan cara bagaimana saya harus minta maaf pada istri saya? Mencium kakinya, Mas. Nah, mencium kakinya. Mas. Tidak. Tidak, Sam. Nggak apa-apa, Ma. Sam, tapi itu nggak pantas. Martabat laki-laki tidak akan runtuh hanya karena mencium kaki istrinya. Zam, apa sih? Cukup. Nggak pantas ya seorang laki-laki bertekuk lutut depan istrinya. Mereka adalah imam-imam kita. Wanitalah yang harusnya merendahkan diri dan menghormati mereka. Azam udah minta maaf sama saya. Dan saya udah maafin. Stop! Stop! Tahan emosi! Stop! Stop! Tahan gerakan! Tahan emosi! Jangan anarkis! Ada apa ini? Biasa! Waduh!